fil hayatid dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Jadi kematian dianggap sebagai kemenangan yang besar. Dzalika huwal fawzul adzim. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, supaya kita tidak takut pada kematian, dikatakan mati itu sama seperti bayi yang terkungkung dalam perut ibunya, dalam tempat yang sempit, hidup dalam cairan seperti itu, tanpa melihat, tanpa mendengar, ataupun kalaupun ada indera-indera yang berfungsi, fungsinya sangat sederhana dan terikat dalam tempat yang sempit itu. Kemudian dia dilahirkan ke dunia, dia melihat pemandangan yang indah, mencium aroma-aroma yang wangi, merasakan berbagai macam makanan yang lezat, kehidupan yang luas. Artinya dunia ini dibandingkan dengan rahim ibu, tidak bisa dibandingkan. Digambarkan oleh Ar-Rasul, orang yang meninggal itu sama seperti bayi yang keluar dari perut ibunya. Kehidupan yang lebih tinggi kualitasnya. Ar-Rasul mengatakan, "Mithil khurujis sabi min batni ummih min dzalikal gham wal zulmah," dari tempat yang gelap itu ila rauhid dunya, kepada dunia yang luas. Dan kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi juga tidak menakut-nakuti tentang kematian. Beliau malah memberikan kabar gembira tentang kematian. Kata beliau, "Inna malakal maut." Malaikat maut itu ketika berhadapan dengan orang mukmin, la yaqifu minal mu'min inda mautihi mauqifal abdi dzalil minal maula. Malaikat itu ketika hendak mencabut nyawa seorang mukmin, itu malaikat itu datangnya seperti seorang budak menemui tuannya. Jadi hati-hati betul. Mereka seakan-akan budak dan orang mukmin ini tuannya, kata Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi jangan dikira malaikat itu garang. Iya, bagi orang-orang yang jahat, yang zalim, boleh jadi malaikat akan tampil dengan wajah tertentu. Tapi bagi hamba-hamba yang mukmin tidak ada alasan Allah mengirimkan malaikat dengan wajah yang garang, tidak. Digambarkan oleh Ar-Rasul, para malaikat datang mau mencabut nyawa seorang mukmin, datangnya itu seperti seorang budak yang hendak menghadap tuannya. Bagaimana budak itu? Hati-hati. Bahkan boleh jadi dia meletakkan lututnya di atas tanah untuk mendekati tuannya. Seperti itulah para malaikat ketika hendak mencabut nyawa seorang mukmin. Jangan dikira malaikat garang terhadap orang-orang mukmin yang hendak meninggal. Fayaqumu ashabuhu la yadnun minhu hatta yabda'u bit taslim wa yubashiru bil jannah. Dan mereka tidak mau langsung mendekat, pelan-pelan kepada orang mukmin supaya tidak kaget orang mukmin ini. Dan mereka tidak akan masuk sebelum salam dan memberikan kabar gembira akan surga kepada orang mukmin yang hendak meninggal dunia ini. Jadi orang mukmin ketika hendak meninggal, dia sudah merasakan saat-saat yang bahagia sebelum kematian itu, sebelum nyawanya dicabut. Dan ini keterangan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kematian. Jadi jangan dianggap kematian sesuatu yang horor, yang menakutkan, mencekam. Tidak. Bagi orang yang baik, bagi orang mukmin, kematian justru saat-saat yang menyenangkan. Dalam sebuah kesempatan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Afdalu tuhfatil mu'min al-maut." Kado yang paling indah, kado terbaik bagi orang mukmin, tidak ada yang melebihi kematian. Artinya nikmat-nikmat dunia ini tidak ada yang bisa membuat orang mukmin bergembira. Hanya nikmat-nikmat pasca dunia itu yang dimulai dengan kematian yang bisa melebihi kualitas dunia. Karena itu dikatakan kematian adalah kado terindah bagi orang mukmin.